Halo, selamat datang bersama saya Noli. Kali ini saya akan menceritakan film The Price We Pay, dirilis pada tahun 2023, yang mengisahkan tentang para perampok dan seorang wanita yang harus berhadapan dengan keluarga psikopat penjual organ tubuh manusia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali ada seorang perempuan penghibur yang ditinggalkan oleh pelanggannya di pom mini di sebuah desa yang terpencil. Karena kebelet, perempuan tadi langsung mencari toilet. Di dalam toilet, perempuan tadi sambil menghitung uang hasil penghasilannya di malam itu. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dan ada orang yang datang. Karena ketakutan, perempuan tadi langsung mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Siapa tahu dia adalah seorang perampok yang ingin mengambil uangnya. Lalu seorang yang tak dikenal itu langsung meninggalkannya. Lalu perempuan itu memastikan keadaan yang sudah aman, dan ia pun langsung keluar. Dan ternyata orang tadi sudah menunggunya di depan pintu dan langsung menembakkan obat bius kepadanya dan langsung menyeretnya keluar. Scene berganti, terlihat seorang perempuan bernama Grace datang ke sebuah pegadaian. Hari itu dia menemui bos pegadaian, yang ternyata di sini Grace tidak mampu untuk membayar angsuran miliknya. Hingga akhirnya sang bos mulai tidak senonoh terhadap Grace. Dia memegang tubuh Grace mulai dari paha sampai ke tubuh bagian atas, sambil bilang, "Angsuranmu bisa diatur, asal kamu mau aja." Tak lama kemudian, terlihat datang sebuah mobil ke pegadaian tersebut, yang ternyata mereka adalah perampok yang berusaha untuk merampok pegadaian itu. Begitu si bos mengetahui kalau tokonya telah dirampok, dia langsung keluar dan berhasil menembak kaki salah satu perampok itu. Tapi dia sendiri akhirnya mati karena ditembak oleh Alex. Karena mendengar tembakan di dalam pegadaian, supir mereka yang bernama Chris akhirnya kabur, meninggalkan teman-temannya karena ketakutan. Setelah dirasa keadaan telah aman, Cody dan Alex meminta salah satu pegawai pegadaian untuk membuka brankas dan mengambil uangnya. Setelah uang itu masuk ke dalam tas, Alex langsung membunuh karyawan itu. Dan hal ini membuat perampok yang satunya marah, karena sebenarnya ia tidak perlu membunuh orang, karena dia masih remaja dan tidak membahayakan aksi mereka. Grace yang sedari tadi sembunyi mencoba untuk melarikan diri. Namun karena terburu-buru, dia menyenggol sesuatu dan sampai terdengar oleh para perampok itu. Hingga akhirnya dia dikejar dan ditangkap, lalu dijadikan sandera oleh para perampok tersebut. Di sini Grace disuruh untuk menjadi supirnya, untuk bisa keluar dari pegadaian dengan mobilnya. Setelah beberapa waktu, di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendari terpaksa harus mengambil jalur lain karena adanya operasi zebra oleh polsek setempat. Oh ya, nama para perampok ini adalah Cody. Dia adalah orang yang paling tua dan mantan anggota militer. Lalu Alex sang psikopat yang tadi membunuh remaja saat pengambilan uang. Dan Shane yang kakinya tertembak. Saat maghrib tiba, tiba-tiba mobil Grace mogok karena kekurangan bensin. Karena di sana tidak ada pom mini, maka mobilnya terpaksa tinggal begitu saja. Lalu beberapa saat kemudian, Alex mempunyai niat untuk membunuh Grace, namun dihalangi oleh Cody. Mereka berdua lantas terlibat perdebatan yang cukup alot. Namun akhirnya Alex pun mengalah. Selesai berdebat, Cody dan Alex kemudian melihat kalau tidak jauh dari mereka ada sebuah bangunan yang sepertinya ada penghuninya. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke sana untuk beristirahat dan mengobati Shane dengan berjalan kaki. Mereka kemudian membagi tugas. Alex dan Shane menunggu dari kejauhan, sementara Cody dan Grace menuju ke lokasi untuk mencari tempat penginapan. Ternyata tempat itu adalah rumah peternakan yang dijaga oleh seorang remaja laki-laki bernama Danny. Cody dan Grace lantas berpura-pura menjadi pasangan suami istri yang kemalaman saat sedang melakukan perjalanan menuju saudara mereka. Farmhand houses, are those empty? Or? It's pretty beat. I mean, my sister, she's in the hospital. Awalnya, Danny agak ragu untuk mengizinkan mereka, namun Cody mencoba untuk meyakinkan Danny agar bisa diizinkan untuk menginap di salah satu rumah yang kosong, hanya untuk beberapa jam saja. Tapi pada akhirnya,
Danny mengizinkan mereka untuk menginap di tempatnya. Danny di sini mengaku tinggal bersama dengan kakeknya, tetapi saat ini kakeknya tengah pergi dan belum kembali. Kemudian Cody memanggil Alex dan Shane. Dia juga memberitahu Alex kalau di rumah itu hanya ada seorang remaja yang tinggal bersama kakeknya yang belum pulang. Lalu Alex mempunyai rencana untuk mencuri mobil kakeknya dan pergi dari sana. Setelah masuk kamar, Cody kemudian mengambil peluru yang bersarang di kaki Shane. Namun karena Shane tidak bisa menahan sakitnya, akhirnya Shane pingsan. Fucked. Zaps by. Lalu Alex membuka YouTube dan streaming, membuka TVRI, dan mendapat berita tentang perampokan mereka. Setelah itu, Alex mulai berulah kembali. Dia berkata kepada Cody kalau dia ingin keluar untuk memeriksa pondok ini dan memastikan Danny untuk tidak menelpon polisi. Karena Cody merasa curiga dengan Alex, maka Cody memberikan satu syarat, yaitu jangan lukai Danny. Akhirnya Alex pun setuju karena Cody juga mengancam Alex dengan menjadikan Shane sandranya. Beberapa saat kemudian, Alex menemukan Danny yang sedang mengepel lantai. Seketika itu juga Alex menurunkan senjatanya kepada Danny dan dia mengancam dan memprovokasi Danny. Danny di sini tidak merasa ketakutan, malah dia memperingatkan Alex untuk segera pergi dari sana. If it's money, I got money. You can take it. You gotta wine and dine me before you try and fuck me. Namun karena sifat Alex yang angkuh, Alex berpikir kalau itu hanya gertakan saja. Di dalam rumah, Cody dan Grace tiba-tiba ditodong senapan oleh Shane. Where the fuck's my brother? Hey, you put that shit. Karena begitu bangun, Alex sudah tidak ada di sana. Dan lalu mereka bertiga berseteru. Tiba-tiba ada sebuah truk datang. Ternyata itu adalah kakeknya Danny. Seketika itu juga Cody meminta untuk dimatikan lampunya. Mereka melihat kakeknya Danny dan juga kakaknya Danny, yaitu Jody, telah pulang. Mereka datang dengan membawa sebuah kantong yang sepertinya berisi tubuh manusia dan meletakkannya tubuhnya di dalam sebuah ruangan yang sama dengan Alex tadi. Cody yang merasa khawatir dengan Alex yang tidak kunjung kembali lantas keluar rumah untuk mencarinya. Cody menyusul Alex dengan mengendap-endap. Saat Alex berjalan dengan Danny, tiba-tiba lampu mati dan seketika itu juga Danny kabur dan ditembaki oleh Alex dan Danny juga memanggil kakeknya dari dalam. Namun tidak lama kemudian, Cody ditembak obat bius oleh kakeknya dan membuat Cody seketika tumbang dan terjatuh di tanah. Shane juga mencoba untuk membantu temannya dengan menembak beberapa kali, namun gagal. Malahan dia yang terkena tembakan bius oleh kakaknya Danny, yaitu Jody. Sementara itu di tempat lain, saat Alex berusaha untuk mencari Danny, dia bertemu dengan perempuan yang bergaun merah tadi. Karena kaget dan jiwa psikopatnya Alex, dia langsung saja ditembak oleh Alex dan mati di tempat. Lalu tanpa sepengetahuan Alex, Jody datang dari belakang dan langsung memukul Alex dengan tongkat listrik yang membuat Alex langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri. Grace yang melihat kejadian itu langsung ketakutan sehingga memutuskan kabur dari rumah dan menyelamatkan dirinya. Namun naas, Grace juga dibius dan membuatnya tersungkur ke tanah. Singkat cerita, ketika Alex dan Shane terbangun, mereka mendapati kalau tubuh mereka telah terikat di atas meja operasi. Alex dengan terkejut melihat kalau tubuh temannya, yaitu Shane, telah dioperasi dengan sadisnya. Lalu kakeknya Danny segera melanjutkan operasinya Shane dengan mengambil jantungnya Shane. Lalu sang kakek bercerita kalau dia dipanggil The Doctor karena suka mengoperasi orang dan mengambil orangnya untuk dijual. The Doctor lantas bercerita kepada Alex kalau dahulu putrinya telah disakiti oleh suaminya yang seorang pria jahat seperti Alex. Kemudian cucunya yang bernama Jody juga mengalami kekerasan hingga ia tidak bisa tersenyum kembali. Si kakek juga mengatakan bahwa hari itu targetnya yang sebenarnya adalah perempuan yang berbaju merah tadi. Tetapi Alex telah membunuhnya sehingga organnya tidak bisa diambil dan dijual. Lalu sang kakek meyakinkan Alex kalau dia tidak akan dibunuh karena percuma tubuh Alex sudah rusak karena narkoba.
sehingga membuat organnya tidak bisa dijual. Namun, sebagai gantinya, si dokter akan mengambil bola matanya Alex, yang tentu saja masih sehat dan berharga ketika dijual nanti. Di lain tempat, Danny terlihat tengah memeriksa tubuh Grace. Siapa tahu Grace tengah hamil. Di sana Grace meminta pertolongan kepada Danny supaya dilepaskan. Namun Danny seolah ketakutan dengan kakeknya. Selang beberapa saat, Jody membawa Cody yang pingsan ke ruangan yang sama. Setelah itu, Jody dan Danny membawa Shane yang telah mati ke dalam sebuah bak mandi. Dan setelah itu, mereka menyiram tubuh Shane dengan cairan asam yang membuat tubuh Shane langsung hancur seketika. Sementara itu, Cody yang baru tersadar dari pingsannya mencoba untuk membebaskan diri dari ikatan, namun tidak berhasil juga. Di sana, Grace meminta Cody untuk membebaskannya. Karena Cody orangnya baik, suka menolong dan rajin menabung, maka Cody mencoba untuk membantu Grace dengan melepaskan selang infus Grace. Tiba-tiba Jody datang. Dia langsung membawa Cody ke ruangan operasi, tempat di mana mata Alex telah diambil. Di sana juga ada Danny yang membersihkan darah pada muka Alex. Setelah selesai, sang kakek meminta Danny untuk membawa Grace ke ruangan ini. Karena tubuh Alex yang sudah tidak berguna, Jody lantas memindahkan tubuhnya ke dalam ruangan lain untuk bisa bersenang-senang dan bermain-main dengan Alex. Sesampainya di ruangan, Jody melepaskan perban dan ikatan Alex, lalu ia juga memberikan sebuah pisau. Seketika itu juga Alex mengerti apa yang diinginkan oleh Jody. Lalu mereka bermain petak umpet di sana. Namun karena Alex yang sudah tidak bisa melihat lagi, dia akhirnya kalah dan tewas mengenaskan di tangan Jody. Kembali ke ruangan operasi. Si kakek terlihat mulai membedah tubuh Cody. Di sisi lain, Grace mencoba untuk melepaskan diri dan dibantu oleh Danny secara diam-diam. Grace akhirnya berhasil meraih pisau dan segera melepaskan ikatannya. Saat sang kakek mendekat, Grace langsung menyerangnya dan mereka berkelahi. Walaupun Cody masih dalam keadaan terikat, dia masih bisa menolong Grace dengan menahan sang dokter dengan mulutnya. Saat sang dokter terlepas dari Cody, seketika itu Grace memukul tabung gas sehingga tabung itu terbang mengarah ke kepalanya sang dokter hingga kepalanya hancur. Beberapa saat kemudian Jody datang. Kemudian Danny langsung menutup pintu dan menguncinya. Cody yang perutnya telah terbuka lantas meminta Danny dan Grace untuk pergi dari rumah tersebut. Dan dia juga akan mencoba untuk menahan Jody. Namun sebelum mereka pergi, Cody meminta Grace untuk menyuntikkan adrenalin agar dirinya mendapat sedikit energi untuk melawan Jody. Grace dan Danny akhirnya kabur melalui saluran sampah. Jody yang berhasil masuk ke dalam ruangan langsung bertarung dengan Cody. Perkelahian itu dimenangkan oleh Jody karena Cody sudah terluka parah. Singkat cerita, Jody berhasil menemukan Grace dan menyeretnya ke dalam sebuah ruangan. Di sana Grace mencoba untuk melawan. Dia berhasil menembak beberapa kali yang membuat tongkat listriknya Jody terjatuh. Danny mencoba untuk membantu Grace dengan mengambil tongkat listrik dan memukul saudaranya sendiri hingga membuatnya pingsan untuk beberapa saat. Setelah keadaan cukup aman, mereka berdua lantas berhasil keluar dari ruangan rahasia tersebut. Namun ketika mereka berdua telah sampai di atas, ternyata Jody berhasil mengejar dan menaiki tangga. Saat keluar, Danny dan Grace langsung menuangkan cairan asam dari sebuah tong dan mengguyur tubuh Jody hingga membuat tubuh Jody meleleh. Karena psikopat adalah makhluk terkuat di bumi setelah emak-emak,
Jadi cairan asam itu hanya terasa bagaikan mandi shower saja bagi Jody. Bahkan dia mencabut matanya bagai mencabut kutil. Grace kemudian meminta Danny untuk keluar terlebih dahulu dan dirinya akan mencoba untuk melawan Jody. Tapi tetap saja psikopat tentu lebih menang daripada Grace. Dan akhirnya Grace lari. Ketika Grace terpojok oleh Jody, tiba-tiba Jody ditembak dari belakang oleh Danny. Danny sampai beberapa kali membius kakaknya, tapi tidak jatuh juga. Bahkan Jody mencoba untuk membalas Danny, dan tiba-tiba Grace datang membantu dengan mengikat Jody dengan kawat berduri, hingga Jody terjatuh. Saat Jody terbangun, ternyata Danny sudah siap akan menyalakan mesin untuk menarik kawat tersebut. Hingga akhirnya kawat itu terus menarik dan menahan tubuh Jody sampai tidak bisa bergerak lagi. Bahkan sampai tubuh Jody hancur. Lalu setelah itu Grace dan Danny pergi dari sana dengan menaiki truk milik kakeknya. Dan film pun selesai. Jadi pesan yang disampaikan dari film ini adalah jangan sampai nunggak tagihan di Pegadaian. Oke, saya Noli. Jangan lupa subscribe dan komennya. Adios.